Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Devri Aisyah dengan NIM 24022050. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif tentang penjelasan buku. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian buku. Buku adalah kumpulan lembaran yang terikat, biasanya berisi teks, gambar, atau informasi lainnya yang ditujukan untuk dibaca. Buku dapat berupa karya fiksi atau non-fiksi dan memiliki berbagai genre seperti novel, biografi, panduan, atau buku teks. Buku berfungsi sebagai sumber pengetahuan, hiburan, dan referensi bagi pembacanya. Baiklah, selanjutnya tentang manfaat buku. Yang pertama, sumber referensi. Buku menyediakan informasi yang mendalam dan terperinci tentang topik tertentu, membantu penulis memahami konsep dan teori yang relevan. Yang kedua, teori kerangka. Buku sering menyajikan teori dan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai landasan dalam analisis dan argumentasi. Yang ketiga, data dan statistik. Banyak buku yang menyertakan data empiris dan statistik yang dapat mendukung argumen dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat, penulisan buku yang terstruktur. Buku memberikan contoh penulisan yang baik dan terstruktur, membantu penulis dalam menyusun karya tulis yang sistematis. Yang kelima, referensi yang kredibel. Mengutip buku dari penulis atau ahli yang diakui dapat meningkatkan kredibilitas karya tulis ilmiah. Yang keenam, novel dan pemikiran baru. Buku terkadang mengemukakan ide-ide baru atau pendekatan inovatif yang dapat memperkaya penelitian. Fungsi buku dalam penulisan karya ilmiah meliputi yang pertama, sumber referensi, yaitu menyediakan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung argumentasi dan analisis. Yang kedua, landasan teori, menyajikan teori dan konsep dasar yang menjadi dasar penelitian. Yang ketiga, mengembangkan argumentasi, membantu penulis dalam membangun argumen yang logis dan terstruktur. Yang keempat, contoh metodologi, menyediakan contoh metodologi penelitian yang dapat diadaptasi atau diacu. Yang kelima, kredibilitas, menggunakan buku dari penulis atau penerbit yang terkemuka, meningkatkan kredibilitas karya tulis. Yang keenam, pengayaan literatur, yaitu memperluas wawasan penulis dengan memperkenalkan literatur dan penelitian terkait. Yang ketujuh, referensi untuk diskusi, yaitu menjadikan sumber dalam diskusi dan analisis terhadap tema yang diangkat sebagai karya tulis. Dengan demikian, buku merupakan elemen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas. Baiklah, selanjutnya tentang macam-macam buku. Yang pertama, buku teks, yaitu buku yang menyajikan informasi dasar tentang suatu disiplin ilmu, sering digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, buku referensi, yaitu buku seperti ensiklopedia, kamus, atau atlas yang memberikan informasi ringkas dan mudah diakses. Yang ketiga, monograf, yaitu buku yang membahas topik tertentu secara mendalam, seringkali hasil penelitian individu. Yang keempat, buku ilmiah, yaitu buku yang ditulis oleh para ahli dalam bidangnya, biasanya membuat hasil penelitian atau kajian teoritis. Yang kelima, buku statistik, yaitu buku yang menyajikan data dan analisis statistik yang dapat digunakan dalam penelitian. Menggunakan berbagai jenis buku ini dapat memperkaya dan memperkuat kualitas karya tulis ilmiah. Baiklah, selanjutnya struktur penulisan buku. Umumnya terdiri dari yang pertama, halaman judul, yaitu menyajikan judul buku, penulis, dan informasi penerbit. Yang kedua, kata pengantar, yaitu menjelaskan tujuan penulisan dan latar belakang buku. Yang ketiga, daftar isi, yaitu memuat daftar bab dan subbab-subbab beserta halaman. Yang keempat, bab pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik, tujuan, dan ruang lingkup buku. Yang kelima, isi buku, dibagi menjadi beberapa bab yang membahas topik secara mendalam seperti bab biasanya. Yang pertama, subbab, menguraikan aspek-aspek tertentu dari topik. Ilustrasi, tabel, grafik mendukung penjelasan dengan visual. Yang keenam, kesimpulan, yaitu merangkum temuan dan memberikan pandangan akhir mengenai topik. Yang ketujuh, referensi, daftar sumber yang digunakan dalam penulisan buku. Yang kedelapan, lampiran, yaitu menyediakan informasi tambahan yang relevan seperti data menta, tabel, atau grafik yang tidak dimuat dalam isi utama.
Baiklah, selanjutnya tentang resensi buku. Resensi buku adalah ulasan atau penilaian tentang suatu buku yang mencakup analisis terhadap isi, tema, gaya penulisan, dan kontribusi buku tersebut. Struktur membuat resensi: yang pertama informasi buku, yang kedua pendahuluan, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis evaluasi, yang kelima kesimpulan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.